Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujib Aidil Fitri. Saya bertugas di UPTD SD Negeri 10Y5 Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pada event Jambore GTK Hebat tahun 2024 ini, saya akan coba memaparkan praktik baik pembelajaran dengan metode pembelajaran terbalik atau flipped learning dengan memanfaatkan teknologi seperti TV digital dan ponsel yang dimiliki oleh peserta didik. Pada dasarnya konsep flipped learning ini adalah ada dua pembelajaran yang dilakukan di rumah. Siswa diarahkan untuk belajar mandiri dan di kelas siswa memperdalam materi dengan difasilitasi oleh guru, yaitu dengan penugasan dan diskusi. Adapun cara belajar siswa belajar di rumah yaitu dengan mengakses materi dalam kelas digital atau Google Classroom yang diakses oleh peserta didik melalui ponselnya masing-masing atau dengan menggunakan televisi digital bagi yang tidak memiliki Android ya. Namun sebelumnya materi-materi disisipkan atau disimpan ke dalam flash disk yang kemudian dibagikan atau dikopi kepada murid-murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan metode flipped learning dengan memanfaatkan Google Classroom yang diakses oleh murid-murid melalui ponselnya masing-masing atau melalui televisi digital dengan memutarkan file-file yang disematkan, saya melaksanakannya dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap praklas, itu tahap sebelum pertemuan tatap muka. Kemudian tahap dalam kelas, tahap selama pertemuan dalam tatap muka di kelas atau di sekolah. Dan tahap berikutnya adalah tahap pasca kelas, itu setelah pertemuan tatap muka. Dalam tahap pra-kelas, beberapa langkah yang saya lakukan, yang pertama tentu adalah menyiapkan materi. Saya menyiapkan materi-materi pembelajaran dalam bentuk video. Video ini saya dapatkan dari browsing di internet, yang saya dapatkan dari guru-guru hebat yang telah secara sukarela membagikan materi-materi pembelajaran yang siap pakai, pun juga saya memilah atau mengambil download dari platform PMM. Kemudian juga ada rumah belajar, ataupun juga saya mencoba memproduksi sendiri materi pembelajaran, yang nantinya materi pembelajaran itu saya sematkan di Google Classroom supaya bisa diakses oleh murid-murid di rumah, atau juga saya sisipkan, saya kopikan ke dalam flash disk yang bisa dibuka oleh murid dengan menggunakan televisi digitalnya di rumah masing-masing. Tahap berikutnya masih dalam tahap pra-kelas, siswa belajar mandiri. Siswa diminta mempelajari materi-materi di rumah secara mandiri dengan menggunakan sumber belajar yang telah disematkan oleh guru. Guru menyematkan materi pembelajaran di dalam Google Classroom. Ada yang bentuknya tugas yang harus dibaca atau ditonton dalam bentuk video, pun juga ada beberapa tugas-tugas yang bisa dikerjakan. Tentu ini bagi murid-murid yang memiliki ponsel, mereka bisa mengakses materi pembelajaran dalam kelas digitalnya memanfaatkan Google Classroom, atau juga memutarkan file dalam flash disk bagi yang tidak memiliki Android tetapi memiliki TV digital. Berikutnya, siswa juga menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru terkait materi yang telah dipelajari. Jawaban ditulis dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik yang dibagikan secara fisik ataupun juga diupload di Google Classroom. Tahapan berikutnya adalah tahapan dalam kelas, yaitu pertemuan tatap muka. Dalam hal ini ada diskusi dan klarifikasi, kemudian aktivitas kolaboratif dan pemberian tugas. Untuk diskusi dan klarifikasi, guru memfasilitasi diskusi kelas untuk mengklarifikasi konsep-konsep yang belum dipahami oleh siswa. Telah dibaca tetapi mungkin ada yang belum dipahami, maka guru mengklarifikasi dan menjelaskan kembali tentang teori-teori atau konsep-konsep tersebut. Kemudian berikutnya adalah aktivitas kolaboratif. Siswa melakukan berbagai aktivitas kolaboratif seperti halnya diskusi, baik diskusi perorangan ataupun diskusi diskusi kelompok, melaksanakan proyek atau simulasi yang tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman materi. Dan berikutnya masih dalam pertemuan dalam kelas adalah pemberian tugas. Guru memberikan tugas atau proyek yang menuntut siswa untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh. Pemberian tugas juga terkadang saya lakukan dengan memanfaatkan semacam platform edukatif seperti quiz Google Form, kemudian memanfaatkan quizzes ataupun juga Kahoot. Tahap berikutnya atau tahap ketiga adalah tahap pasca kelas, yaitu tahap setelah pertemuan tatap muka. Dalam tahap ini beberapa hal yang saya lakukan yaitu mengadakan evaluasi, refleksi, dan pemberian umpan balik.
Untuk evaluasi, guru melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Untuk melakukan evaluasi ini juga tak lepas dari penggunaan teknologi untuk efisiensi, kami atau saya memanfaatkan adanya 15 Chromebook digunakan untuk peserta secara bergantian. Guru menyematkan materi evaluasi dalam bentuk Google Form, disematkan dalam Google Classroom, sehingga murid secara bergantian mengakses dan mengerjakan evaluasi. Berikutnya adalah refleksi. Siswa melakukan refleksi untuk mengevaluasi proses belajar mereka. Refleksi ini berguna bagi guru untuk menilai keberhasilan penggunaan atau pemanfaatan teknologi dalam metode belajar flipped classroom learning ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan upaya yang telah saya lakukan dalam hal pemanfaatan teknologi dalam metode flipped learning ini. Yang jelas nampak dari siswa adalah antusiasme mereka dan keseriusan mereka, terutama dengan adanya pemanfaatan teknologi ini. Berikutnya tentang kemampuan dan prestasi memang belum begitu nampak nyata karena ini masih bagian dari proses atau proses. Namun bagi saya setidak-tidaknya anak-anak telah saya kenalkan dengan teknologi dan teknologi ini tentu amat sangat penting bagi mereka untuk kehidupan studi mereka selanjutnya dan juga untuk kehidupan mereka di berikutnya kelak. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.